dengan saya begitu loh, bahwa banyak dari kalangan kalian sampai sekarang itu masih menuhankan orang-orang yang dikatakan keluarganya Muhammad begitu. Kalau mengenai tema dari Bang Iris ya, stop menuhankan Muhammad ini benar, memang benar betul. Belum mampu mencium batu Hajar Aswad, tapi nisan kuburan yang itu belum jelas kuburan siapa dicium-cium. Nah itu apa maksudnya ya? Kalau kita runut dari Quran, hadis maupun asar sahabat atau ulama, ada enggak menyuruh nyium batu nisan kuburan dengan apa? Mengalap barokah atau ingin barokah. Siapa sih yang mempunyai barokah di sini? Ya, di barokah Quran menjelaskan turunannya Muhammad. Kan sudah saya bilang, Syekh, mereka kan sudah meninggalkan Al-Quran, Syekh. Ya mungkin di sini saya dengan sebagian muslim mungkin ada perbedaan pendapat dalam hal ini ya, itu. Orang yang sudah kenal dengan Allah. Orang yang sudah kenal dengan Allah, sudah mengenal Allah, itulah yang paling takwa. Dalilnya apa? Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ubudu, kenalilah aku. Siapa aku? Rob kamu, ladzi yang telah menciptakan kamu, min qablikum dan orang sebelum kamu, la'allakum supaya engkau tatakun bertakwa. Jadi menurut saya takkan mungkin muslim bisa mi'raj, naik level bertakwa kalau belum kenal dengan Tuhannya. Ya, seperti sholat menyembah Allah, apa yang kau persembahkan dan mendapatkan hasil apa. Jadi menurut saya untuk pesan untuk ke para muslim, kalau ingin takwa, ingin punya derajat di hadapan Allah, yaitu kenali dulu lah siapa Tuhan kita. Allah itu karena kan kita diperintah ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi, ya tafsirnya di situ ada di kitab Tijan Adarori itu ya, di situ tafsirnya. Jadi kita itu harus kenal dulu dengan Allah. Yang saya herankan begini, Syekh, kenapa setiap muslim yang ilmunya dalam begitu seperti Syekh Kilab itu mengakui bahwa banyak muslim sudah menuhankan Muhammad, tapi kalau yang ilmunya ecek-ecek dia nggak sadar gitu, gimana itu coba? Maksudnya begini, Syekh, coba jelaskan kepada Epen bahwa banyak umat muslim yang mempertuhan keluarganya Muhammad seperti itu. Muhammad dan keluarganya, silakan. Ya, diakui tidak diakui memang ikhwan saya itu mungkin masih banyak mengkultuskan gitu ya, mengkultuskan agak berlebihan. Sedangkan Allah dalam Al-Quran melarang berlebih-lebihan, termasuk kepada baginda Nabi. Baginda Nabi kan dia tidak mau sebetulnya dikultuskan, karena saya ini adalah orang biasa, sama seperti kalian, makan, minum, dilempari kena sakit gitu ya, enggak. Tapi ya maaf di sini tapi kencingnya diminum loh, Syekh. Kencingnya ya iya darahnya. Kencingnya darahnya diminum. Ya kalau darahnya ada hadis itu ya. Iya makanya. Tapi kalau kencingnya saya nggak tahu ya. Iya kencingnya, bahkan ludahnya juga. Ludahnya Muhammad ya, itu kalau dia Muhammad meludah itu harus ditampung oleh para sahabatnya. Kalau ludah saya tahu ada hadisnya, ke darah ada, tapi kalau kencing saya belum tahu ya. Kencing juga. Saya kurang informasi. Kencingnya Muhammad tuh diminum. Dan katanya tidak ada air yang lebih segar daripada kencing Muhammad. Nah menjadi pertanyaan, kalau tidak ada air yang lebih segar dari kencing Muhammad, apakah dia minum kencingnya sendiri? Nah itu pertanyaan.
Saya harus cek ini sarah ke saya kekurangan informasi ya masalah itu. Mungkin coba ditanya dulu Epen. Coba Pak, gimana Epen? Oh, Bang Edis mau berbicara dengan Bang Epen, silahkan. Boleh. Silakan Epen tanggapannya. Dulu ya. Ya, silakan. Jadi begini ya, coba mengenai tema yang disampaikan oleh Bang Edis ini ya, stop menuhankan Muhammad, seperti tadi yang saya bilang bahwa memang pantas. Dia memang gak bisa kita menuhankan dia. Iya, tapi kenapa masih saja menuhankan dia? Contohnya begini Bang. Contoh apa yang kalian lakukan? Contoh begini. Saya tanya dulu sama Bang Epen. Bang Epen, kalau ada yang sudah meninggal 500 tahun yang lalu, Saripudin, kira-kira itu perbuatan musyrik nggak? Musyrik. Kenapa itu musyrik? Artinya menuhankan bukan selain daripada sang pencipta yang Oke, baik ya. Dia menuhankan. Oke. Selain daripada Allah ya memang musyrik. Oke. Artinya Anda sudah mengakui bahwa ketika ada orang meminta kepada orang yang sudah meninggal, artinya Anda sudah mengakui itu adalah perbuatan syirik karena menuhankan orang yang meninggal. Nah sekarang, bagaimana dengan umat muslim yang meminta-minta kepada Muhammad yang sudah meninggal? Yang berkata, Muhammadku, dengarlah seruanku, itu. Jadi begini Bang Edis, seperti yang Bang Edis kutip tadi itu sebenarnya bukan meminta ya, itu hanya sebuah lagu-lagu Islami, salawatan. Beda kan? Coba Syekh Kilap, gimana tanggapan Syekh Kilap itu? Kan beda kan? Silakan. Tapi sebetulnya kan kalau yang itu sebetulnya saya juga sama Bang Edis ya, sebetulnya itu bukan suatu permintaan sebetulnya, cuman masalahnya lagu. Itu begini betul kalau itu. Begini Syekh Kilap ya. Kan kalian meminta kepada Muhammad supaya kalian didengarkan oleh Muhammad. Dengarlah seruan kami, kan gitu. Iya betul, tapi Bang Edis itu hanya sebuah menurut saya itu hanya sebuah syair, jadi itu tidak termasuk karena gitu banyak ya sholawat, ada nariyah, munjiat, ada tibil kulub dan lain-lain gitu ya. Tapi kan itu sebetulnya kita ini berdoa itu ya, mendoakan baginda Nabi. Pertanyaannya, kok baginda Nabi didoakan? Ya, kita berdoa kepada baginda Nabi, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami sholli sebab engkau mengasihi Allah Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad. Loh kok seorang muslim mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad? Atau apakah Nabi Muhammad dalam keadaan seperti apa sampai didoakan? Mungkin orang luar Islam bertanya-tanya mungkin ya. Sebetulnya itu kalau kita berdoa ke baginda Nabi Muhammad sebetulnya seperti kita menyenterkan senter ke cermin. Jadi sebetulnya itu. Tapi gini Syekh, apakah Muhammad sendiri itu dia mengucapkan itu? Allahumma sholli
Ya Allah.